Oh guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Habib Sarif, yaitu medical student with motorcycle. Nah, kali ini aku coba bakalan bahas yaitu tentang buku kedokteran. Nah, yang ini dan juga elektronik buku kedokteran. Nah, kira-kira lebih worth it yang mana dan juga apa sih kelebihan buku dan juga elektronik buku ini? Nah, seperti biasa, intro terlebih dahulu. Oke guys, kali ini aku mau coba bikin vlog yaitu tentang perbandingan ini nih, buku kedokteran yang sudah saya sempat bilang tadi nih. Ini buku kedokteran sama di sini itu ada nih, dulu pernah juga beli ini guys, apa sih namanya? Nah, e-books medical elektronik buku. Nah, kira-kira dibandingkan ini dengan yang ini lebih worth it yang mana? Nah, terus juga oh iya, nah ini posisinya di kosan terus kayak gimana sih buat dari kosannya itu sendiri. Kita coba room tour terlebih dulu. Nah, di sini tuh ada TV, terus juga alat musik, gitar, terus juga ininya tempat tidur cukuplah buat satu orang. Terus juga nah, ini ada fotonya Mbak Vina iki. Nah, terus Mbak ini pas waktu SMKI itu beli apa namanya ini buat wadah minuman. Terus tulisan medical study, kayak lucu aja gitu. Terus ini buku yang aku punya nih guys. Jadi pertama di sini tuh ada fisiologi dari Sherwood, terus juga ada anatomi dari Moore, terus juga ada histologi dari Jan Kuera, terus juga ada biokimia dari Harper. Terus ini buat buku patofisiologinya yang edisi 6 dari Pritch and Wilson, volume 1 sama volume 2. Kalau buku farmakologinya di sini pakai farmakologi dan juga terapi dari UI. Terus di sini ada buku ajar dan juga parasitologi dari Prof. Dr. Swedarto. Ini pas waktu ada seminar terus dikasih sama dokter, dapat hadiahnya ini. Sama ini juga ada buku novel yaitu tentang dokter yang dirindukan. Asyik. Oke guys. Nah, langsung aja ke topiknya. Di sini aku coba bakalan bahas tentang dari buku kedokteran dan juga elektronik buku. Oke guys, lanjut. Di sini saya bakalan ngecoba bahas lebih rinci lagi baik itu kelebihan dan juga kelemahannya dari buku secara fisik ataupun buku yang elektronik seperti ini. Nah, yang pertama di sini buku yang secara fisik. Nah, untuk dari buku secara fisik ini itu kan ada anatomi, terus juga histologi, fisiologi dan juga yang lain-lainnya. Yang pertama di sini ada anatomi dari Moore. Di sini kita lihat terlebih dahulu, ini tahun 2017 ya. Ya, tahun 2017, anatomi klinis dasar atau Essential Clinical Anatomy dari Moore. Nah, untuk kelebihannya terlebih dahulu, untuk anatomi ataupun buku yang secara fisik seperti ini adalah menurutku, kalian kalau misalkan kayak mau coret-coret di sini gitu buat nandain apa yang kalian udah pelajarin ataupun yang sekiranya yang perlu di highlight gitu. Nah, ini enak banget buku yang secara fisik. Terus juga buat kalian yang memiliki fotosensitivitas terhadap cahaya yang dihasilkan oleh laptop ataupun oleh HP, itu worth it banget kalau misalkan kalian beli buku yang secara fisik seperti ini. Terus juga yang kedua, mungkin kalau misalkan buku fisik yang seperti ini kalian juga bisa langsung gitu ngebuka dan juga ngelihat gambaran secara jelas gitu melalui gambaran yang dicetak di buku ini.
baik itu pada saat kegiatan lab ataupun praktikum. Nah, itu untuk dari kelebihan buku secara fisik. Terus juga untuk dari kelemahannya sendiri, buku fisik yang seperti ini, yaitu pertama menurutku dari harga. Ya memang wajar aja sih sebenarnya, wajar karena kita kan orang yang mencetaknya juga kan pakai ininya yang bagus gitu, kertas space yang kayak gini juga yang bagus gitu, makanya harga yang dijualkan juga kurang lebih kan di atas 1 juta, terus juga di atas 500 ataupun di atas 1,5 juta. Nah, itu mungkin yang pertama dari harganya. Terus juga yang kedua adalah kalau misalkan kita bawa-bawa buku yang seperti ini gitu, kita masukkan ke tas dan ternyata ada 3 mata pelajaran, contohnya anatomi, histologi, fisiologi, itu lumayan berat juga. Lumayan berat kalau misalkan kita masukin ke tas secara keseluruhan. Itu harus dipertimbangkan lagi kalau misalkan ya kita mau beli buku secara fisik. Tapi disclaimer teman-teman, di sini saya bukan menjatuhkan baik itu penjual bukunya, terus juga baik itu distributor dari penjual buku secara fisik seperti ini, karena saya juga pengguna gitu, atau pengguna dari buku secara fisik, baik itu kan tadi ada anatomi, terus juga ada histologi, terus juga ada fisiologi dan yang lain-lainnya gitu. Saya juga kepake buku-buku yang secara fisik, karena ya saya juga kan kalau misalkan terus-terusan di layar itu kan capek ya guys, capek. Terus juga kalau misalkan lihat kayak gini gitu asa seger atau gimana gitu kan. Nah, itu buat kelebihannya, kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, terus selanjutnya di sini itu ada dari medical ebook atau medical electronic buku. Kalau dilihat-lihat sih guys, kalau misalkan yang seperti ini, kalian juga bakalan bisa nebak ini pasti jauh lebih simple ya enggak? Lebih simple kalau misalkan atau dibandingkan kita membawa buku secara fisik yang beratnya ya nggak nyampe sekilo sih, 500, 200 atau 300 gram gitu. Tapi kan kalau misalkan satu oke lah, no problem. Kalau misalkan 3 gitu kayak anatomi, histologi, fisio, itu bakalan berat. Kalau misalkan elektronik buku yang kayak gini lebih simple, kita bisa masukkan ke kantong atau ke saku juga bisa. Nah, itu buat kelebihannya. Terus juga ini waktu sosialisasi tingkat 1 saya itu beli yang seperti ini, dimana pada saat itu harganya adalah 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini udah termasuk kayak anatomi, histologi, fisiologi, terus juga kayak anatominya bukan satu aja gitu, kayak sobota, terus juga yang lainnya. Terus ada dari penyakit, ilmu penyakit dalam atau IPD, terus juga kayak buku-buku yang lain seperti kardiovaskular, terus juga buku-buku mikrobiologi. Dengan harga 1,5 juta kita udah bisa dapat sebanyak itu, menurutku worth it juga gitu. Terus kalau misalkan buat kekurangannya, untuk kekurangan dari elektronik buku seperti ini adalah yang pertama yang pernah terjadi ke saya adalah ini bisa di highlight. Buku yang seperti ini bisa di highlight, kita buka melalui PDF gitu. Melalui PDF kita bisa highlight. Terus juga kalau misalkan kita kalau misalkan kita punya tablet kayak gitu, kita bisa kasih kasih tulisan atau tambahan tulisan buat keterangan segala macem. Tapi kelemahannya kalau misalkan kita lupa nge-save ya hilang semua. Beda halnya kalau misalkan kita di buku yang secara fisik, kalau misalkan kita tulis ya gak bakal kabus lagi karena nggak ada metode saving kayak gitu kan. Terus juga buat kelemahan yang lainnya buku seperti ini, elektronik buku seperti ini adalah kalau misalkan kita ataupun saya yang memiliki kejenuhan di depan layar laptop.
Nah ini sangat bikin bener bosen gitu, bener-bener bikin bosen karena kita harus menatap layar terus juga mata kita sakit. Nah itu, ini buat kelemahan dari elektronik buku. Jadi menurutku kalau misalkan kalian suruh pilih, bang yang mana sih, mending beli buku elektronik atau buku seperti ini, jawabannya adalah ke kalian masing-masing. Kalian lebih nyaman yang pakai buku seperti ini, bisa dicoret-coret terus juga gak bikin sakit mata, atau elektronik buku seperti ini. Kalau misalkan kalian bisa spend budget kalian, kalau misalkan ini kan kalian bisa beli berapa ratus juta gitu kan, kalau misalkan beli secara keseluruhan. Kalau ini bisa setengahnya atau 70%-nya dibandingkan yang ini. Terus juga kalau misalkan yang ini itu gak ribet, kalau misalnya dibawa, kalau yang ini ribet. Ya, setiap buku elektronik ataupun ini pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Kalau misalkan base gitu, berdasarkan saya sendiri, cuy, ya saya sih lebih ke ini ya, lebih ke elektronik buku karena harganya murah, terus juga bisa dibawa kemana-mana. Lebih simpel aja sih, karena lebih simpel buat dibawa kemana-mananya. Nah yang terakhir, terus juga kalau misalkan kalian ternyata buat kalian teman-teman yang emang dananya kurang ataupun kayak gimana, sebenarnya dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, salah satunya di wilayah 2, karena saya kan di daerah Bandung ya, jadi termasuk ke cakup wilayah kedua, Jakarta, Bandung, Cirebon. Nah itu di link kalian buka aja seperti ini. Nah kalian buka di Instagram, terus kalian cari ISMKI, kalian cari di SMKI wilayah 2, terus kalian buka link yang di situ. Habis itu kalian buka MEP Library atau perpustakaan MEP. Nah di situ bakalan banyak banget e-book yang disediakan buat teman-teman sejawat. Nah oleh karena itu buat kalian yang memang tidak ada budget, terus juga buat kalian yang calon mahasiswa kedokteran, bisa tuh buat referensi baca-baca terlebih dahulu. Ya kurang lebih kayak gitu guys, buat berbagi pengalaman tentang e-books dan juga buku kedokteran. Terus yang terakhir di sini aku bakalan coba ini guys, berbagi ke kalian. Ya mungkin gak seberapa ya, karena ini juga kan bukan yang baru, terus juga bekas yang saya digunakan. Tapi kalau misalkan kalian pakai, insya Allah masih bisa bermanfaat lagi gitu. Terus juga semoga ilmu yang dikasih gitu bisa turun temurun. Terus juga kalau misalkan kalian beli kan lumayan juga gitu, kayak buku seperti ini gitu 1 juta. Nah kali ini aku bakalan coba sedekahin itu buku anatomi, terus juga ada buku histologi, buku kimia, buku histologi yang ini Janquera, terus juga ada buku biokimia dari Harvard yang ini, terus juga ada buku ini, bentar ya, diambil dulu. Nah ini buku patofisiologi. Nah caranya kayak gimana, karena pasti dari kalian juga mungkin bukan satu, terus juga ini kan cuma ada 5 ya. Gimana biar supaya adil dapetnya, kalian bisa komen aja di bawah, nanti bakalan saya coba pilih berdasarkan nanti saya bakalan acak secara acak berdasarkan dari komentaran yang paling menarik dan juga yang bisa membangun gitu guys. Oke, sebelumnya terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa buat subscribe, terus juga like, dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Oke guys, sampai di sini terlebih dahulu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.